Welcome back to God's Word. Kali ini saya akan mengkhotbahkan mengenai pentingnya pengampunan. Ini adalah khotbah yang sangat tidak disukai oleh siapapun. Soalnya dianggap ngasih pengampunan itu lemah. Anda dan saya itu mestinya memiliki suatu persepsi di mana ngasih pengampunan itu adalah sebuah kekuatan. Dan bagaimana pentingnya itu kita akan buka sama-sama di Alkitab setelah ini. Oke, sama-sama kita akan buka di Alkitab kita. Ada di Leviticus atau Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Seperti biasa, saya himbau semuanya untuk membaca satu pasal full untuk mengetahui konteks yang sedang dibahas di sini, utamanya Perjanjian Lama Imamat. Dan saya akan bacakan mengenai ayat yang ditandain saja. You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Ya, intinya kita nggak boleh membuat suatu dendam, tidak boleh menyimpan dendam kepada sesama manusia kita, dan kita mesti saling mengasihi manusia yang lain seperti kita mengasihi hidup kita. Akulah Tuhan. Jadi kalau misalnya kita tahu sebuah pengampunan ini utamanya adalah sangat-sangat penting buat kita yang mengampuni. Dunia ini mengajarkan bahwa sebuah pengampunan penting untuk yang diampuni, betul enggak? Sebuah pengampunan, sebuah kita tidak membuat dendam, menyimpan kesalahan manusia yang lain, itu sangat penting, sangat berguna untuk kita yang melakukan semua itu. Jadi bukan yang meminta maaf yang akan dapat benefitnya doang, tapi yang jauh akan disembuhkan adalah yang mengampuni. Banyak kok manusia itu sulit untuk mengampuni, soalnya mungkin sudah kepahitan, udah menyimpan kesalahan banyak banget di masa lalu, udah nggak bisa saking melihat misalnya ada temennya itu kayak dosa banget, udah menyakiti hatinya dia nggak bisa untuk melihat dia, memandangnya aja nggak kuat, pengen benci, pengen bales. Tuhan nggak pengen kayak gitu. Tuhan pengen kita itu betul-betul fokus, betul-betul mengasihi, betul-betul mengampuni dengan tulus, tidak menyimpan kesalahannya apalagi dendam, dan kita mesti memaafkan dia, betul-betul memaafkan, selesai semua itu. Setelah itu kita mesti move on, gak usah kita inget-inget lagi sesuatu yang sudah lampau, apalagi kesalahan, dosa, siapa yang berdosa pada kita, siapa yang meminta pengampunan pada kita, ya udah, semua udah usai. Gak usah lah kita membuat atau menggali sesuatu yang lama. Gali sesuatu yang lama itu kalau nggak ada benefitnya itu bisa menimbulkan suatu penyakit, bukan? Anda dan saya tahu bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita mestinya tahu hatinya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan pengen kita itu balas teman kita yang salah sama kita. Nggak mungkin Tuhan itu pengen kamu mesti dendam, nggak gitu. Kalau misalnya kita disalah mengerti, kita disalahkan, kita mungkin nggak salah tapi buat salah, atau apapun itu, mungkin teman kita sengaja emang salah, sungguhan sama kita, tugas kita adalah ngasih pengampunan. Ngasih pengampunan bukan hanya di mulut doang. Ngasih pengampunan itu bukan hanya di mulut, tetapi ada melalui hati juga. Kalau kita di mulut sudah selesai, hatinya belum, timbullah kepahitan. Kepahitan akan menimbulkan hati yang membatu, dan Tuhan gak bisa ngapa-ngapain dengan hati yang seperti itu. Makanya kalau kita mau berkembang dalam Tuhan, dalam apapun itu, utamanya kita mesti melepas pengampunan. Ada 1-2 penyakit yang obatnya gak ada. Kalau kita tinjau lagi, ternyata masalahnya adalah ibu atau bapak ini itu, dia itu kepahitan pada sosok di masa lalu. Entah mantan suaminya, mantan apanya, mantan teman atau apapun itu, dia kepahitan, dipendem sampai ada penyakit. Ujung-ujungnya kita nggak diuntungkan itu loh. Kita nggak mau mengampuni, kita nggak diuntungkan untuk kedepannya. Pada saat di masa mendatang kita malah bingung, kena penyakit ini itu, ada masalah ini itu. Hubungan pertemanan juga mulai kacau dimanapun, soalnya timbul ketidakpercayaan. Kadang kalau misalnya kita berteman, kita dihianati, kita disalahi atau gimana gitu, atau pokoknya dikecewakan ya,
itu akan menimbulkan tingkat pertemanan selanjutnya, kita akan sulit berteman, sulit untuk percaya lagi. Padahal itu nggak boleh kayak gitu. Tuhan itu adalah Allah kedua, dia selalu ngasih kesempatan kedua. Kalau kita ada salah, mestinya kita mengampuni. Tuhan meminta kita mengampuni, maka ampunilah dia, jangan ungkit-ungkit lagi. Kalau misalnya ada luka ya, luka itu disalep, di betadin, selesai. Tapi kalau pada saat disalep, di betadin, dibuka lagi, dikuik-kuik lagi, luka itu pasti akan sakit sekali. Apalagi luka yang gak kelihatan. Luka dalam hati batin nih ya kita, itu adalah luka yang sangat tidak kelihatan, tetapi lama-kelamaan luka yang gak kelihatan itu akan mengubah mata kita menjadi gelap. Kalau misalnya mata kita gelap, maka gelap juga hati kita. Kalau mata kita bercahaya, maka hati kita juga akan bercahaya. Begitulah kata firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita menyimpan kesalahan, dendam atau apapun, sekali lagi lepaskan semua itu, move on. Jangan diungkit-ungkit lagi, jangan selalu hidup di masa lalu, mengenai penyesalan, mengenai masa lalu yang kelam, mengenai suatu kesedihan yang tiada menunjukkan penyelesaian. Tapi Tuhan pengen kita membuka suatu momentum di mana ada kesempatan yang lain, ke depannya bagaimana, dan kita siap dibentuk oleh Tuhan untuk ke depannya. Bukannya kita tetap berlalu dengan hal-hal yang lalu hingga saat ini nggak move on, nggak kayak gitu. Tuhan nggak butuh yang kayak gitu. Tuhan hanya butuh anak-anaknya yang memang fokus kepada kedepannya. Masa lalu penting. Masa lalu ada untuk mendewasakan kita. Apapun itu, bukan masalah manis-manis doang, bahkan yang pahit juga seperti itu. Tapi masa lalu ada tidak untuk diomong-omongin kembali, apalagi kalau itu negatif, kelam dan lain-lain ya. Tapi masa lalu yang positif pun itu ada untuk menguatkan. Bukan kebanggaan yang lama dijunjung hingga saat ini. Yang lama tetap yang lama. Kemudian gimana? Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kita dulu adalah seperti ini, kemudian kedepannya bagaimana ya? Apakah akan tetap seperti ini atau mau menjadi lebih baik? Nah, di situ Tuhan ingin kita itu lebih baik. Kalau kita masih di tempat yang sama, kita nggak akan mengalami pertambahan level, sama-sama aja. Usia kita minus, pertambahan levelnya nggak ada, kedewasaan nggak terbentuk juga. Apakah itu yang Anda dan saya mau? Enggak, bukan. Kita pengen selalu ada sesuatu yang bertambah, sesuatu yang berkembang lebih baik, bukan ke yang lebih jelek. Tuhan pun kayak gitu. Ketika Anda dan saya tahu bagaimana Tuhan hatinya seperti apa, nggak susah kok mengampuni. Apalagi kalau kita tahu bahwa benefit atau keuntungan itu ada banyak banget pada yang mengampuni, yang mau untuk melepas pengampunan. Minta maaf gampang, memaafkan yang sulit. Banyak kan utamanya cowok dan cewek, cowok ada salah kemudian minta maaf ke ceweknya dengan mudahnya untuk meminta maaf. Tetapi sang cewek kesulitan untuk mengampuni kesalahan sang cowok. Banyak banget. Contoh simple hingga yang kompleks, banyak banget. Anda dan saya mungkin akan mengalami, soalnya kita tidak mungkin mengalami hal yang sama. Mungkin 11-12 tapi nggak mungkin hal yang sama di waktu yang sama, tepat untuk kondisi yang sama. Jadi bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda mau mengampuni atau Anda sulit mengampuni? Tuhan sudah bilang ampuni, tapi Anda nggak mau. Jangan bebal deh, ikutin aja. Kalau kita dikasih obat meskipun pahit, tujuannya untuk sembuh. Gak usah kita komplain, dok kenapa gak manis sebatnya. Jadi sekilas mengenai khotbahnya, saya akan doakan pada Anda mengenai yang sulit untuk melepas pengampunan hingga puluhan tahun. Jadi Anda yang mungkin dulunya di masa muda usia 20-an ada yang salah, gak mau memaafkan hingga saat ini, kemudian timbul hati gak tenang, penyakit dan lain-lain, saya akan doakan pada Anda ya. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus buat anak-anakmu yang saat ini masih menonton. Hamba minta Tuhan Yesus, Tuhan Engkau kasih kekuatan untuk melepas pengampunan pada siapapun yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Yang dulu di masa muda disakitin, entah disengaja gak disengaja,
Pokoknya dia tersakiti hingga saat ini juga engkau akan melepas pengampunan, engkau akan telepon kalau tahu kontaknya. Kalau pengen ketemuan boleh, lebih bagus. Saat ini juga engkau akan mau mengampuni dia meskipun dia sudah lupa dengan apa yang dia lakukan. Saat ini juga engkau akan memiliki hati yang lebih mudah mengampuni di dalam nama Yesus. Lebih lagi sebab Yesus mengampuni engkau, maka engkau mesti mengampuni sesama manusia. Lebih lagi. Now in Jesus name. Bagi yang ada salah, bingung bagaimana mengungkapkan, Anda sudah minta maaf tetapi hubungannya masih tidak kunjung kembali, it's okay. Kata Tuhan, move on aja. Pokoknya kamu udah minta maaf, itu masalahku dengan dia. Jadi jangan pernah disesali, jangan dipikirkan lagi. Langsung membangun kehidupan lebih baik. Anda bernilai di mata Tuhan, jangan buang-buang waktu dengan hal yang gak penting. Saat ini juga engkau akan berubah lebih baik, move on di dalam nama Yesus. Sebuah pekerjaan akan menanti, engkau akan bangun itu dan akan banyak keuntungan. Tuhan akan berkati lebih untukmu di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, thank you Jesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sebuah khotbah yang sangat singkat, tidak disukain, tetapi begitu obat yang sangat pahit ini ada dalam tubuh Anda akan sembuh setelah ini. Sekilas dulu mengenai God's Word episode ini. Kita ketemu di next episode. God bless you dan bye-bye.